Hai semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini kembali lagi ke channel Umu Umara. Hari ini aku akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang diabetes mellitus tipe 2. Biasanya di masyarakat, kita kenal dengan penyakit kencing manis atau penyakit gula ya. Nah, ini nih paling banyak dialami oleh orang, mungkin teman-teman atau masyarakat sekitar kalian. Tapi sebelum itu, subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan bunyi loncengnya supaya kalian tahu informasi terupdate-nya. Kita mulai ya teman-teman ya. Nah, apa sih diabetes mellitus itu atau DM? DM adalah penyakit kronik di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Nah, pada tahun 2019 tercatat sekitar 10,7 juta orang Indonesia mengalami diabetes mellitus ini dan semakin meningkat setiap tahunnya. Jadi perlu diperhatikan dan menjadi masalah serius di kalangan masyarakat ya. Nah, sebelum itu perlu tahu nih, mungkin teman-teman sudah pada tahu tentang saluran pencernaan itu sendiri, dan yang berperan penting di sini dalam topik diabetes mellitus adalah si pankreas. Fungsinya pankreas itu apa sih? Dia penghasil si insulin itu. Dia bisa dihasilkan oleh salah satu selnya, yaitu namanya sel beta. Jadi sel beta ini berfungsi untuk menghasilkan insulin. Nah, insulin ini fungsinya adalah untuk mengatur gula atau glukosa darah agar tetap normal. Gula darah yang kalau tidak terkontrol atau tidak normal dapat bersifat toksik sehingga dapat merusak jaringan tubuh. Nah, klasifikasi dari DM itu sendiri ada beberapa tipe, yaitu yang pertama DM tipe 1, yaitu DM yang tidak memproduksi insulin sama sekali. Kemudian yang kedua adalah DM tipe 2, biasanya yang disebabkan tidak cukup atau tidak efektifnya kerja si insulin tadi. Kemudian DM gestasional, biasanya pada orang hamil. Sedangkan DM tipe lainnya, yaitu disebabkan biasanya karena pemakaian obat atau penyakit-penyakit lain ya. Nah, apa sih faktor resikonya? Nah, faktor resiko yang paling penting yang paling penting dalam topik diabetes ini ya. Jadi, faktor resiko itu ada yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Nah, yang tidak dapat diubah itu adalah usia lanjut atau usia tua atau biasanya usia lebih dari 40 tahun. Itu adalah faktor resiko DM yang memang tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah keturunan. Ya, kemudian yang ketiga adalah ibu yang melahirkan bayi lebih dari 4 kg ya. Nah, faktor resiko lain yang dapat diubah apa? Misalnya orang yang gemuk ya, atau biasanya secara objektif kita bisa mengukur dengan indeks massa tubuh lebih dari 23 kg per meter persegi atau lingkar perut ya. Kemudian yang kedua adalah dislipidemia. Dislipidemia ini kadar kolesterol ya, kolesterol jahatnya itu tinggi, yaitu si LDL dengan trigliseridanya itu tinggi, sedangkan kolesterol baiknya itu turun ya. Kemudian selain itu ada riwayat penyakit jantung sebelum terkena DM ini ya. Dan bisa ada hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mm air raksa, dan kurangnya aktivitas fisik. Kemudian dia tidak seimbang, misalnya tinggi gula, tinggi garam ya, tinggi lemak ya, kurangnya serat makanan ya, seperti itu. Nah, yang paling penting di sini teman-teman perlu diperhatikan gimana sih mekanisme terjadinya si DM itu. Nah, normalnya itu makanan dan minuman yang diproses di saluran cerna itu akan menghasilkan gula kan. Gula itu yang akan merangsang si organ pankreas ini yang akan menghasilkan insulin. Inilah proses fase 1 ya. Kemudian setelah terangsang insulin dikeluarkan, maka insulin yang akan mengatur gula darah supaya tetap normal, termasuk ke seluruh jaringan tubuh termasuk otot, lemak, dan hati untuk menghasilkan glukosa ya, untuk metabolisme gula atau glukosa. Biasanya ketika insulin ke seluruh jaringan tubuh, terutama otot, lemak, dan hati, si jaringan itu harus sensitif atau peka ya. Kemudian gulanya
Kalau misalnya dia tidak peka, tidak sensitif, dia gagal, gula yang beredar dan tidak masuk di dalam jaringan itu, dia akan bersifat toksik dan bersifat merusak ke jaringan yang lain ya. Sehingga kalau misalnya dia gagal, ketika dia gagal, tidak sensitif, dia resisten, maka kita sebut dengan DM tipe 2. Ya, kemudian kalau misalnya insulin gagal mengatur, kemudian dia tidak bisa menghasilkan jumlah insulin yang normal, maka dia akan kita sebut sebagai DM tipe 2. Nah, kalau misalnya DM tipe 1 ya karena tidak bisa produksi sama sekali ya, jadi fase satunya itu dia gagal. Apalagi kalau diperberat sama faktor resiko yang tadi kita jelaskan bersama ya. Kemudian selain itu yang perlu diperhatikan, akibat dari mekanisme ini diikuti juga ada peningkatan kadar lemak darah yang tidak normal ya, sehingga bisa berisiko terhadap penyakit jantung, stroke ya, dan penyakit lainnya ya. Nah, gejala klasik yang sering ditemui apa? Pasiennya biasanya sering kencing, sedikit-sedikit kencing ya. Kemudian cepat lapar, baru selesai makan lapar lagi gitu ya. Kemudian sering haus, udah minum banyak tapi kok cepat haus. Jadi ini adalah gejala tambahannya, itu seperti berat badan menurun cepat, kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, luka yang sulit sembuh ya, cepat lelah ya, mudah mengantuk ya, dan lain sebagainya. Kemudian diagnosisnya gimana sih? Nah, diagnosis dari DM itu sendiri dari gejala klasik yang tadi, sering haus, sering lapar ya. Kemudian sering kencing, kemudian faktor-faktor resiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Kemudian dari kadar gula darah itu sendiri bisa diambil dari darah kapiler yang di ujung jari atau dari plasma vena yang di lipatan lengan. Ya, jadi ini adalah kadar normal. Kalau misalnya kadar normal yang di bagian bawah ini yang diambil dari plasma vena. Kalau misalnya dalam keadaan sewaktu yang bisa kita cek kapan saja tanpa harus berpuasa, kalau normalnya yang bukan diabetes kurang dari 110, pradiabetes 110 sampai 199 mg per desiliter, dan diabetesnya lebih dari 200 ya. Sedangkan kalau mau lihat dari darah kapiler, maka biasanya kalau baik gula darah sewaktu itu dia lebih sama dengan 200, sedangkan kalau gula darah puasa lebih atau sama dengan 100 ya. Jadi ini adalah algoritma diagnosisnya. Biasanya kalau yang tanda merah ini ya terutama, biasanya kalau pasiennya datang tanpa keluhan klasik, kemudian pada saat periksa gula darah puasanya dia 100 sampai 125 atau gula darah sewaktu atau GDS-nya 140 sampai 199, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan TTGO gula darah 2 jam. Artinya apa? TTGO ini tes toleransi glukosa oral, di mana diberikan gula setelah pasien sebelumnya berpuasa, kemudian diberikan gula, kemudian dalam 2 jam setelahnya dilakukan pemeriksaan gula darah. Kalau gula darahnya dia lebih dari sama dengan 200, maka dia didiagnosa dengan diabetes mellitus. Tapi kalau misalnya gula darahnya itu sekitar 140 sampai 169, maka didiagnosis dengan TGT, toleransi glukosa terganggu ya. Kalau misalnya gula darahnya kurang dari 140, maka kita kategorikan sebagai normal ataupun curiga GDPT atau glukosa darah puasa terganggu. TGO itu bagaimana sih cara lakukannya? Biasanya pasiennya harus sehari sebelumnya itu disuruh makan seperti biasa. Terus malamnya puasa 8 jam mulai dari malam ya. Terus boleh minum air tapi tanpa gula ya. Kemudian besok paginya itu datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau tempat praktek untuk periksakan gula darah puasanya. Nah, biasanya dokter atau petugas laboratorium akan memberikan gula, yaitu glukosa anhidrat 75 gram atau kurang lebih 5 sendok makan, kemudian dilarutkan dalam 250 ml air atau 1 gelas kecil ya, ukurannya seperti yang tertera di gambar. Biasanya diminum dalam 5 menit. Kemudian pasiennya akan berpuasa kembali dan kembali lagi ke laboratorium untuk dicek setelah 2 jam ya. Jadi 2 jam
Ya, setelah kemudian dicek, nah kira-kira gula darahnya ini bagaimana? Nah, nanti interpretasinya seperti yang sebelumnya ya. Nah, selama proses pemeriksaan, pasien diharuskan untuk istirahat dan tidak merokok. Nah, ini wajib dilakukan oleh dokter dan petugas laboratorium ya, tidak boleh dilakukan sendiri. Nah, apa sih terapi dan edukasi yang bisa diberikan pada pasien diabetes mellitus ini dan harus dihimbau oleh para pasien diabetes dan keluarganya? Para pasien diabetes harus melakukan modifikasi gaya hidup, di mana harus menerapkan gizi seimbang, terutama bisa dikonsultasikan oleh ke dokter ahli gizi ya. Kemudian olahraga teratur, mengendalikan stres, hindari faktor-faktor risiko tadi seperti merokok, dan pakai pelindung ya. Pakai pelindung dalam artian pakai sendal, usahakan tidak menekan, usahakan supaya tidak terluka kakinya. Karena kenapa? Pada pasien diabetes ini tidak terasa ya kalau misalnya ada luka, sehingga harus memakai pelindung. Kemudian jangan memakai, misalnya kalau sendal, jangan memakai sendal yang jepit ya, sehingga memungkinkan terjadinya lecet ya, bisa karena tidak terasa. Kalau lecetnya jadi parah, tidak terasa oleh pasien diabetes ini. Jadi seharusnya kalau diusahakan memakai sendal yang bagian depannya agak terbuka. Kemudian pengobatannya yang dilakukan baik obat antidiabetiknya atau penggunaan insulin harus pengobatan yang benar, tepat indikasi dan tepat waktu, serta dilakukan secara teratur dan dilakukan seumur hidup. Kemudian terapi edukasi lainnya itu harus selalu kontrol ke dokter. Apa yang harus dikontrolkan? Gula darah sewaktunya ya, terutama sebelum minum obat atau suntik insulin. Bisa dilakukan di rumah sendiri atas indikasi dari dokter ya. Kemudian tekanan darah, pemeriksaan kolesterol ya, terutama lemak jahat yaitu LDL, periksa lemak baiknya, HDL dan trigliseridanya ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah periksa HbA1c tiap 3-6 bulan. Kenapa? HbA1c ini gunanya apa? Untuk mengontrol rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir dan untuk melihat selama 3 bulan pengobatan apakah pasien teratur dalam minum obat atau memakai insulin atau tidak ya. Kemudian untuk membantu menentukan sebenarnya obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien ini harus satu jenis obat sajakah, atau kombinasi 2 obat atau 3 obat, atau memang harus diberikan dengan insulin ya. Kemudian, nah ini untuk sepengetahuan saja nilai HbA1c-nya ya. Kalau yang tanda hijau ini baik, ini artinya normal. Kemudian tanda yang kuning ini baik, tapi sudah harus warning. Kemudian yang merah ini memang harus dibutuhkan pengobatan lanjut ya, seperti insulin. Jadi ini adalah penentuan terapinya, biasanya tetap dilakukan modifikasi gaya hidup, kemudian dipantau dengan HbA1c. Kalau misalnya HbA1c-nya kurang dari 7,5%, kemudian dalam 3 bulan ternyata HbA1c-nya dia lebih dari 7%, maka diberikan satu jenis obat terapi antidiabetik. Sedangkan kalau misalnya HbA1c-nya dia lebih dari 7,5%, kemudian sudah diterapi satu jenis obat sebelumnya dalam 3 bulan tetapi tetap HbA1c-nya dia lebih dari 7%, maka ditambah satu jenis obat lagi. Jadi kombinasi 2 jenis obat. Kemudian kalau HbA1c-nya dia lebih dari 9%, indikasi untuk penggunaan insulin. Kita lihat kalau misalnya gejalanya ada, maka bisa dilakukan pemberian insulin ya secara subkutan. Dia bisa di perut atau bisa di lengan ya, di lemak subkutannya diberikan. Kan kalau misalnya tidak ada gejala klasik, maka bisa diberikan kombinasi 2 obat atau kombinasi dengan 3 obat ditambahkan dengan insulin atau intensifikasi insulin. Obat antidiabetes yang biasa ada di puskesmas apa? Biasanya adalah metformin dengan glibenclamid. Nah, apa sih fungsi keduanya? Si metformin ini cara kerjanya untuk meningkatkan sensitivitas insulin, karena tadi dia tidak sensitif ya, dari mekanisme tadi tidak peka ya,
sehingga dibutuhkan obat metformin. Aturan minumnya biasanya adalah 1-3 kali sehari, biasanya minum sesudah makan ya. Kemudian efek sampingnya adalah gangguan pencernaan, adalah defisiensi vitamin B12, kemudian gangguan ginjal dan lain sebagainya. Kemudian si glibenclamid ini adalah golongan sulfonylurea, yaitu golongan yang terdiri dari glibenclamid, glimepiride ya, seperti itu. Cara kerjanya gimana? Untuk meningkatkan si sekresi insulin tadi. Karena misalnya kadarnya kurang, tidak cukup, ya dikasih supaya sekresinya meningkat. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, ya dikasih. Kemudian aturan minumnya gimana? 1 kali 1 tablet per hari diminum sebelum makan. Ingat ya, aturannya harus tepat. Untuk itu harus diresepkan oleh dokter. Glibenclamid diminum sebelum makan dan metformin diminum sesudah makan. Nah, efek samping dari glibenclamid itu adalah hipoglikemik, artinya kadar gula darahnya tuh turun jauh sampai pasien ini bisa pingsan ya, tidak sadarkan diri ya. Kemudian berat badannya pasien bisa meningkat akibat minum obat ini ya. Nah, komplikasinya apa? Komplikasi dari DM itu sendiri, penglihatan terganggu sampai muncul kebutaan karena dia bisa merusak si saraf itu. Kan saraf dia butuh makan, sedangkan kalau misalnya pembuluh darahnya sudah rusak akibat dari glukosa darah bebas tadi dari si diabetes ini, maka bisa terganggu ya. Sarafnya bisa rusak, pembuluh darahnya bisa rusak. Makanya bisa muncul penglihatan terganggu seperti kayak gambaran berawan gitu, seperti kapas. Lihat kayak kapas, bintik-bintik kapas gitu. Kemudian kerusakan ginjal ya, bisa sampai harus dilakukan cuci darah. Itulah komplikasinya. Selain itu, komplikasi lainnya adalah penyakit jantung koroner karena penyakit jantung koroner sampai menimbulkan kematian otot jantung. Kenapa? Karena si glukosa darah yang bebas tadi, yang toksik tadi, dia menyebabkan si pembuluh darah itu dirusak dan penumpukan plak-plak semakin meningkat di pembuluh darahnya sehingga menutup jalan masuk ya. Sedangkan otot jantung itu dia butuh makan, kerjanya sudah berat, dia butuh makan ya, sehingga kalau misalnya jalurnya tertutup akibat adanya plak, dia bisa terjadi kematian otot jantung. Kemudian neuropati ini apa? Jadi sarafnya itu dia terganggu, tidak dapat makan ya, akibat dari pembuluh darahnya rusak ya. Pembuluh darah yang memberi makan saraf ini dia rusak sehingga terjadi neuropati. Biasanya pasiennya kesemutan, kemudian sarafnya itu dia tidak lagi sensitif, kemudian sampai menimbulkan si ulkus ataupun gangren ya. Biasanya sehingga diharapkan para penderita diabetes ini harus diusahakan untuk tidak terluka dan harus menggunakan pelindung yang tidak menekan atau tidak menimbulkan lecet, karena pada dasarnya si diabetes ini dia menyebabkan tidak peka lagi sarafnya, tidak sensitif lagi ketika terkena duri, terkena panas, terkena benda asing, dia tidak akan sensitif lagi sehingga bisa menimbulkan si luka ya. Kemudian komplikasi lainnya apa? Bisa terjadi hipoglikemik ya, bisa lemas, pusing, kayak gemetar, penglihatannya kabur, bisa sampai kejang-kejang ya, pingsan ya, sehingga harus diberikan terutama obat-obat antidiabetik harus diberikan atas resep dokter ya. Kemudian hiperglikemi juga bisa terjadi ya, kadar gula yang lebih dari 300 mg per desiliter. Biasanya mulut dan kulit terasa kering ya, haus, pusing ya, penglihatan buram juga ya. Kemudian komplikasi lainnya itu adalah stroke ya, seperti ya hampir sama dengan yang jantung. Stroke itu dia akibat dari gula darah yang bebas tadi, dia bersifat toksik, dia menyebabkan si pembuluh darahnya rusak, terus plak-plaknya menimbun di situ, terutama di otak. Nah, bisa menutup jalan otak sehingga terutama jaringan otak yang penting tidak akan mendapatkan nutrisi ataupun oksigen ya, sehingga terjadi blok ya, sehingga bisa terjadi stroke. Kemudian selain itu bisa terjadi impotensi. Nah,
Sekian dari aku, ini sumber-sumbernya. Kalau misalnya ada yang ingin membaca lebih lanjut, lebih detail, silahkan bisa datang langsung ke spesialis penyakit dalam ataupun mau membaca lebih lanjut. Tapi jangan lupa subscribe teman-teman, like, komen sebanyak-banyaknya kira-kira materi apa lagi ya yang kalian ingin aku bagikan. Nah, kalau gitu aku sudahi aja materi hari ini. Nantikan untuk materi-materi selanjutnya ya. Oke, nyalakan bunyi loncengnya dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman.